Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Dewan Juri Arjuna Digital yang saya hormati, peserta lomba Arjuna Digital yang saya hormati, serta seluruh umat sedharma yang saya cintai. Puji Astungkara kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah. Walaupun hingga detik ini kita masih berada di tengah-tengah COVID-19, kita masih diberikan sebuah kesehatan, sebuah spirit kekuatan untuk terus berbuat yang lebih baik dan lebih bermakna bagi bangsa dan agama kita tercinta. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, sebelum saya lanjut, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri saya agar nantinya dapat tumbuh cinta di antara kita dan bukan dusta yang tumbuh di antara kita. Mohon izin, nama saya Dimas Theo Pakusadewo, asal saya dari Banyuwangi, Jawa Timur, dan saya kuliah di Stah Negeri Bukuturan, Singaraja. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, era global merupakan era di mana manusia jauh lebih maju dalam menjalani sistem kehidupannya. Digital di era global merupakan salah satu faktor penentu di dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, di era ini malah jauh lebih banyak tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai dari permasalahan sosial hingga yang paling parah adalah agama sebagai latar belakangnya. Menjelekkan satu dengan yang lain mungkin sudah tidak asing lagi yang kita dengar di telinga kita. Lantas, apa yang perlu kita perbuat ke depannya? Maka dari itu, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul toleransi dan pluralisme dalam Hindu. Umat sedharma yang terkasih, Hindu merupakan agama yang begitu luas. Para tokoh mengatakan bahwasanya Hindu ini digambarkan seperti bola karet, yang mana digelindingkan kemanapun tempatnya, pasti akan dapat menyesuaikan dengan ruangnya. Yang mana dapat diartikan bahwasanya Hindu ini dapat mengikuti perkembangan zaman, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Hindu memiliki kekayaan filsafat dan kaidah-kaidah spiritual yang sudah tertanam sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kita patut bangga karena di tengah-tengah maraknya gejolak yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kita jarang bahkan tidak pernah mendengar ada Hindu di dalamnya. Karena Hindu memiliki konsep yang begitu jelas, yakni toleransi dan pluralisme. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti saja bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan maupun keyakinan yang berbeda-beda. Masing-masing keyakinan tersebut memiliki pembahasan dalam 3 aspek, yang mana di dalam Hindu disebut tri kerangka dasar agama Hindu. Yang isinya yang pertama adalah tatwa, yang kedua adalah etika atau susila, dan yang terakhir adalah upacara. Tatwa menyangkut tentang keimanan dan filsafat konsep ketuhanan. Etika menyangkut tentang tata laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah upacara, yakni menyangkut tentang tata cara kita mendekatkan diri menuju Tuhan. Ketiganya tersebut sebenarnya haruslah kita tanamkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Karena apa? Ketika kita mampu menyelaraskan ketiganya tersebut, maka kehidupan beragama di dalam bangsa Indonesia ini dapat dipastikan akan harmonis.
Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, kita pasti mengenal tentang ajaran kita Wasudewa Kutumbakam, yang mana ajaran ini berasal dari 3 kata, yakni Wasuda, Ewa, dan Kutumbakam, yang bermakna bahwasanya seluruh dunia tak lain adalah satu keluarga. Ini adalah ajaran yang sebenarnya sudah mengajak kita untuk tidak saling membeda-bedakan antara umat manusia yang ada di dunia ini. Karena dalam ajaran ini pun dijelaskan bahwasanya seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah berasal dari satu sumber kehidupan yang sama, yakni Brahman atau Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Ini semua dipertegas di dalam kitab Mahopanisad yang mengenai ajaran Wasudewa Kutumbakam, yang berbunyi, ayam badur, ayam neti, ganana lagu cetasam, udara cairi tamtu, Wasudewa Kutumbakam, yang artinya hanya orang kerdil yang membeda-bedakan berkata, ia adalah keluarga saya, dan yang lain adalah orang asing. Akan tetapi bagi mereka yang berjiwa besar, seluruh dunia tak lain adalah satu keluarga. Dari sloka tersebut dapat kita belajar bahwasanya kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini patutnya adalah saling mencintai dan saling mengasihi. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, yang kedua, ketika kita membahas mengenai toleransi dan pluralisme, itu semua sudah bukan hal yang asing lagi sebenarnya di telinga kita sebagai umat Hindu. Karena apa? Karena hidup berbeda dalam kebersamaan dan bersama dalam perbedaan sebenarnya sudah tertanam di dalam masyarakat sejak zaman dahulu kala. Sejarah telah membuktikan bahwasanya pada zaman kejayaan Majapahit, di sana terdapat 2 agama. Yang pertama adalah agama Hindu dan yang kedua adalah agama Buddha. Di sana tidak pernah ada perselisihan maupun perpecahan karena perbedaan sebuah keyakinan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni meningkatkan persaudaraan, mempererat kekeluargaan dan memperkokoh persatuan saudara. Maka dari itu, ini semua adalah suatu pembelajaran bagi kita manusia yang hidup di era milenial ini untuk saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini semua dipertegas dari kitab Sutta Soma, karya leluhur kita Empu Tantular, yang berbunyi, yang Buddha tapai siwa raja dewa, ruwa neka datu winuwes, ware Buddha wiswa, bineki rakwa ringapan kena parwonosen, mangkang jinatwa, kalawan siwa tatwa tunggal, bineka tunggal ika, tanhana dharma mangrua. Yang artinya, yang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya merupakan sesuatu yang satu. Tiada mungkin memisahkan satu dengan yang lain. Yang agama Buddha dan agama Siwa sesungguhnya adalah tunggal. Keduanya memang hanya satu, tiada dharma yang mendua. Dari kitab tersebut dapat kita belajar bahwasanya konsep persatuan dan konsep toleransi sejatinya sudah tertanam sejak dahulu kala, sejak zamannya leluhur kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai cucu dari leluhur kita, sepatutnya mengembangkan, mengimplementasikan agar kita mampu hidup harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu, selanjutnya adalah jiwa-jiwa Pancasila sesungguhnya sudah ada di dalam darah daging bangsa Indonesia. Beliau pun berkata bahwa Pancasila ye gegenten teki hayuah lupa, yang artinya jiwa-jiwa Pancasila sebenarnya sudah ada dalam darah daging bangsa Indonesia, dan Pancasila sejatinya harus diamalkan dan jangan sampai dilupakan. Kenapa demikian? Karena bila mana Pancasila ini sudah tidak diamalkan lagi, bila mana Pancasila ini sudah ditelantarkan
Dan bila mana Pancasila ini sudah tidak diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan terjadi titik-titik kehancuran bumi Nusantara ini, saudara. Maka dari itu, pada kesempatan yang indah ini, saya sebagai generasi muda mengajak teman-teman umat sedharma untuk dapat menjalani hidup bersama dalam kebersamaan dan berbeda dalam kebersamaan. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, dalam konsep ajaran Jawa ada pernah menyebutkan bahwasanya konsep ketuhanan, bahwasanya suwung sejatine ono, anane tan keno hambedani tan keno kinaya ngopo, yang artinya Tuhan suwung sejatine ono, kosong akan tetapi ada. Adanya tidak pernah membeda-bedakan, menghidupi tumbuhan mau, menghidupi manusia mau, dan menghidupi hewan pun mau. Oleh karenanya, sebagai manusia yang hidup di era modern ini, pantasnya kita dapat menerima satu dengan yang lain, agar keharmonisan di negara Indonesia ini dapat terjaga dan dapat hidup selaras dan senada. Saya dapat mengambil contoh yang sederhana, seperti halnya alat musik. Kita pasti tahu bahwasanya alat musik memiliki perbedaan bentuk dan bunyinya. Akan tetapi, bila mana kita satukan dalam satu tangga nada, maka akan menghasilkan sebuah bunyi irama yang sangat indah sekali. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, dari pembahasan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan, bahwasanya berbagai perbedaan antara umat manusia, baik itu ras, suku, golongan maupun agama, seharusnya dapat bersatu dan hidup bersama dalam perbedaan. Maka dari itu, kita sebagai Hindu seharusnya dapat dijadikan contoh yang paling depan untuk dapat menjalani hidup bersama dalam perbedaan dan berbeda dalam kebersamaan. Ketika bangsa Indonesia ini di dalam suasana memanas, maka Hindu harus dapat menjadi pendinginnya. Ketika bangsa Indonesia ini mengalami suasana keretakan, maka Hindu harus dapat menjadi perekatnya. Dan ketika bangsa Indonesia ini berada di suasana pecah belah, maka Hindu harus dapat menjadi pemersatunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi Santi Santi.